Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Jakarta Utara. Saya Dina Susilowati dari SMP Negeri 42 Jakarta. Saya Usma Fatima dari SMA Negeri 41 Jakarta. Saya Kristanti Istiqaningrum dari SMP Negeri 113 Jakarta akan mempersembahkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari observer, Coach. Coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Tanti. Waalaikumsalam Bu Dina. Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat dan selalu bahagia Bu Dina. Bu Dina sendiri gimana? Sehat juga, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Tanti hari ini mau melakukan coaching kan? Iya benar Bu. Namun sebelumnya boleh ya kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar. Siap, Bu Dina. Nah Bu, ini saya kan di sini berperan sebagai observer. Jadi saya nanti akan melihat proses coaching Ibu dengan coaching ya, dan saya ingin Ibu bisa, saya mau menyampaikan dulu rubrik penilaian tentang coaching ini sehingga Ibu bisa tahu, Ibu tahu urutan-urutannya apa yang harus dilakukan ya, seperti prinsip-prinsip coaching itu kemitraan, kemudian proses kreatif, memaksimalkan potensi, dan tentunya saya yakin Ibu juga memiliki kompetensi yang ada sebagai seorang coaching. Dan saya juga berharap dalam proses percakapan coaching nanti Ibu bisa menggunakan alur tirta ya untuk bisa menggali ide-ide dari coaching. Gimana Bu? Bisa dipahami Bu Dina. Nah, kalau itu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya? Boleh Bu Dina. Ini pertanyaan pertama Bu, kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching nanti? Jadi di dalam kegiatan coaching nanti ada dua kompetensi Bu Lina yang ingin saya kembangkan, yaitu yang pertama adalah mendengarkan dengan aktif. Yang kedua saya akan memberikan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Itu mungkin yang akan saya kembangkan Bu Lina. Oh, jadi Ibu akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan juga pertanyaan berbobot. Ini luar biasa Ibu, karena memang untuk bisa merangkum atau bisa mengeluarkan ide-ide dari coaching, hal ini harus kita lakukan, dengarkan dengan aktif dan juga pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ini kira-kira menurut Ibu sendiri, Ibu lebih ingin cenderung yang mana di antara kedua ini? Saya akan lebih cenderung ke kompetensi yang mendengarkan aktif ya Bu ya, karena dalam kegiatan coaching kalau nanti saya mendengarkan dengan aktif, saya akan bisa menggali informasi dari coaching, dari apa kegelisahan yang dirasakan oleh coaching. Jadi tentunya dengan saya mendengarkan dengan aktif, saya akan paham kondisi dan apa yang sedang dirasakan oleh coach. Bagus sekali Bu. Memang dengan yang Ibu bilang tadi, pertanyaan mendengarkan dengan aktif dari apa yang coach ungkapkan, kita bisa menggali dengan baik ya Bu ya. Baik Ibu, lanjutnya pertanyaan terakhir. Ini perihal indikator ketercapaian. Kira-kira tolak ukur Ibu apa terkait indikator ketercapaian agar tujuan Ibu ini tercapai dari proses coaching ini? Indikator keberhasilan yang ingin saya tuju ya Bu Rina, yang pertama tentunya saya di kegiatan coaching nanti saya akan menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Yang kedua tentunya saya bisa menggali ide-ide dari coaching agar beliau dapat menemukan solusi lah apa yang sedang dialami oleh coaching. Itu Bu Rina. Jadi ada alur tirta ya. Iya. Alur tirta Ibu, ini memang harus Bu, kita untuk menggali ide-ide dari coaching kita gunakan alur tirta, dan semoga Ibu bisa menjalankan coaching dengan baik hari ini. Dan bagaimana, sudah siap untuk coaching hari ini?
Sudah siap Bu Rina. Mungkin satu lagi Bu Rina, Iya. salah satu tolak ukur saya berada di level ya Bu Rina. Oh iya, iya betul. Iya, Di level berapa Ibu saat ya, ini? untuk saat ini kan mungkin kalau saya melihat masih di level 6 lah untuk level saya 6. sebagai coach. Nah, Mhm. untuk meningkatkan lagi saya untuk idealnya pasti tingginya Ya. di 10 ya Bu Oh, Rina. pengen di 10 nih, ya, bagus ya. tapi ya proses lah, saya ingin di level 8. Oh, untuk saat ini Iya, untuk level saat 8. ini ya. Berarti ada beberapa cara ya Ibu bisa untuk gunakan bagaimana biar jadi level 8 bisa Iya, tercapai. insya Allah bisa Oke. dengan menerapkan alur tirta tadi di kegiatan Mudah- coaching. Ya, mudah-mudahan ketercapaian itu bisa diwujudkan. Amin, terima Ya. kasih Bu Rina. Baik Bu Santi, ya silahkan kita lihat nanti. Saya akan menyaksikan Ibu melakukan praktek vaksin. Ya, Ya, mari. mohon izin Bu Rina untuk Ya. melakukan coaching. Terima Siap. kasih Bu Rina. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Husnul. Waalaikumsalam Bu Tanti. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Husnul? Alhamdulillah baik nih Bu Tanti. Bu Tanti sendiri gimana kabar? Alhamdulillah sehat Bu Husnul. Ngomong-ngomong ada apa nih Bu Husnul? Gini Bu Tanti, saya nih mengalami sebuah kegelisahan gitu di diri saya. Nah, bulan depan itu kan mau 17-an ya Bu ya. Nah, kebetulan saya ditunjuk sebagai ketua pelaksana 17-an Agustusan itu Bu. Dan saya ini galau gitu. Sebenarnya saya senang sekaligus sedih. Emangnya Bu Husnul kenapa bisa merasakan galau, sedih dari tugas yang diberikan kepada Bu Husnul? Iya, saya menyadari ya Bu, tugas itu sebenarnya kan tanggung jawab kita gitu. Dan pastinya kalau tugas itu tidak berjalan dengan baik, pasti saya akan merasakan kesedihan juga gitu ya, kegelisahan. Apalagi ditambah saya kurang percaya diri nanti saat membawakan rapat gitu yang saya bertugas sebagai ketua pelaksana. Di situ kan saya harus berbicara ya Bu. Sementara public speaking saya tuh masih kurang gitu. Jadi saya ingin menemukan solusi lah dari kegelisahan saya ini. Seperti yang Bu Husnul sampaikan tadi ya, berarti yang dialami Bu Husnul, kegelisahan yang dialami Bu Husnul itu Bu Husnul kurang merasa percaya diri begitu ya Bu Husnul, baik itu disuruh MC ataupun Bu Husnul diberikan tugas sebagai ketua panitia pelaksana Agustusan. Nah, kira-kira yang Bu Husnul harapkan dari percakapan kita ini nanti apa? Ya, saya sih pengennya saya dapat mendapati ide-ide, menemukan solusi, pemikiran untuk memecahkan kegelisahan gitu yang saya sedang rasakan saat ini untuk acara 17-an nanti. Baik, berarti kan Bu Husnul dengan kita ngobrol seperti ini, Bu Husnul biar bisa menemukan ide dari apa yang dialami Bu Husnul. Nah, seperti yang disampaikan Bu Husnul tadi, kaitan dengan kurang percaya diri Bu Husnul. Nah, kira-kira pernah nggak Bu Husnul sudah mencoba mencari solusi ataupun mencari referensi lah untuk mengatasi kegelisahan atau kurang percaya diri yang dialami Bu Husnul ini? Sebenarnya sudah sih Bu. Saya udah mencari referensi dengan saya lebih banyak latihan seperti dialog, kemudian tidak filler word, jadi antara kecepatan berpikir itu sinkron dengan kecepatan terbukanya mulut saya saat berbicara. Namun saya rasa masih kurang gitu.
masih kurang bisa lah untuk memecahkan kegelisahan saya tadi. Baik, Bu Husnul kan tadi menyampaikan Bu Husnul sudah pernah mencoba latihan dan mencoba berdialog, berusaha untuk tidak reward ya, kecepatan berpikir dengan kecepatan Bu Husnul berbicara itu bisa sama. Nah, lalu menurut pengamatan Bu Husnul, apakah yang Bu Husnul lakukan itu sudah bisa Bu Husnul rasakan bedanya seperti apa? Iya, tidak ada sih Bu, gitu. Cuma kayaknya masih kurang. Nah, kira-kira kondisi ideal seperti apa yang Bu Husnul harapkan? Saya sih pengennya bisa lebih powerful lah saat saya tampil di depan itu, bisa menerapkan program-program yang menarik, kemudian saya bisa membangun kepercayaan dengan audiens gitu, audiens juga antusias gitu, mendengarkan dan bahkan nanti menjalankan kegiatannya itu berjalan dengan baik. Terutama itu kan saya harus membangun hal tersebut kan itu dengan performa saya gitu, bicara saya yang tampil percaya diri lah. Berarti Bu Husnul kan ingin lebih tampil percaya diri begitu ya Bu Husnul. Nah, apakah ada yang bisa Bu Husnul lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Kayaknya sih ada gitu. Jadi saya ini kan tadi kayaknya harus meningkatkan performa saya ya. Saat ini kan performa saya masih rendah lah untuk tampil di depan umum, masih ya baru sekitar 6 lah gitu. Saya sih pengennya kan ke level 8 gitu. Ya caranya tuh mungkin saya pertama lebih cari masuk di grup gitu ya, kemudian mencari informasi tentang seminar membangun kepercayaan diri, bagaimana tampil di depan, public speaking yang baik, kemudian bisa menerapkan mengurangi grogi saya saat tampil gitu di depan, sehingga apa yang saya programkan, kegiatan yang saya ide-ide kegiatan 17-an itu bisa menarik bagi mereka. Kemudian yang ketiga itu apa aja Bu kira-kira? Saya mungkin latihan kali ya Bu, bisa latihan di depan cermin atau mungkin bisa latihan dengan rekan sejawat saya. Baik, tadi Bu Husnul menyampaikan kalau Bu Husnul merasa sekarang baru berada di level 6. Bu Husnul ingin meningkatannya ke level 8. Nah, berarti kan kalau seperti itu pasti perlu adanya proses ya Bu Husnul ya. Nah, kira-kira metode yang Bu Husnul pernah berhasil lakukan itu apa? Yang pernah berhasil saya lakukan itu di ini kali ya Bu, kayaknya sih di seminar gitu. Saya di situ banyak diberitahu gitu cara-cara bagaimana tampil di depan publik gitu, mengatur pernapasan seperti itu, mengurangi kegrogian, fokus. Nah kemudian yang kedua itu ya banyak latihan Bu sih memang, dan latihan itu dengan rekan sejawat saya. Jadi salah satunya dengan Bu Husnul banyak latihan dengan rekan sejawat itu mungkin akan menimbulkan rasa percaya diri Bu Husnul ya. Baik, selanjutnya apa saja rencana yang akan Bu Husnul lakukan untuk mencapai hal yang diinginkan oleh Bu Husnul itu? Rencana saya yang saya ingin lakukan ya dengan tadi ya Bu ya, tidak filler word, kemudian saya aktif ngikut seminar,
kemudian saya banyak latihan. Dan itu rencana itu bisa saya mulai di seminggu. Banyak latihan itu bisa saya mulai selama cukuplah 2 mingguan. Baik, tadi kan Bu Husnul berencana untuk tadi ya, salah satunya dengan selalu berlatih ya, tidak bilang word, terus ikut seminar. Nah, tadi Bu Husnul juga sudah menyampaikan kira-kira waktu yang Bu Husnul perlukan itu kan sekitar 1 sampai 2 minggu ya Bu ya. Nah, untuk waktu tadi sudah Bu Husnul sampaikan. Nah, kira-kira tempatnya di mana dan mungkin butuh dukungan dari siapa saja yang Bu Husnul butuhkan? Kalau untuk seminar kan info-info dari grup ya, mungkin banyak di-share dari rekan-rekan sejauh teman-teman sekolah. Terus kalau untuk latihan itu kan sebenarnya bisa dikaca tapi lebih efektif dan lebih beresensi gitu ya Bu. Kayaknya memang dibantu sama rekan sejawat, terutama mapel sendiri kali ya, karena lebih akrab juga kan di situ. Saya lebih akrab ke rekan sejawat semapel gitu. Kemudian dia juga karena dia senior jadi lebih enak kali ya ngasih taunya gitu. Ya, tadi berarti dari tadi Bu Husnul selalu menyampaikan karena mungkin dukungan terutama dari rekan sejawat. Jadi memang Bu Husnul mungkin nyaman ya dengan rekan sejawat, terutama dengan satu mata pelajaran. Baik Bu Husnul, nah kira-kira rencana Bu Husnul ini akan dilaksanakan mulai kapan? Kalau rencana untuk berlatih sih saya pengen memulainya mulai dari hari ini kali ya Bu ya. Nanti setelah percakapan saya langsung menghubungi teman saya untuk membantu saya. Cuma untuk saat ini saya latihan dulu di kaca, dan ketika teman saya tampil gitu kan, ketika saya besok masuk gitu saya bisa meminta bantuan dari rekan sejawat saya. Luar biasa Bu Husnul, berarti Bu Husnul sangat bersemangat ya untuk membangun kepercayaan diri Bu Husnul, karena Bu Husnul tadi menyampaikan akan memulai hari ini ya dengan mungkin berlatih di depan cermin untuk membangun rasa kepercayaan diri Bu Husnul. Nah, kemudian komitmen seperti apa yang akan Bu Husnul lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Komitmen saya sih menerapkannya mungkin membiasakan diri latihan itu, melakukannya di selama 1 mingguan lah Bu ya, sebelum menjelang hari H. Jadi kan hari H-nya itu kan 17 Agustus ya. Saya bisa berlatih itu seminggu sebelum hari H, 1 sampai 2 mingguan lah gitu. Berarti komitmen yang akan Bu Husnul lakukan selalu membiasakan diri untuk latihan ya sebelum hari H. Nah, kira-kira selain tadi Bu Husnul menyampaikan rekan sejawat terutama yang satu mata pelajaran, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Ada sih support dari pimpinan kayak kepala sekolah, terus bagian dari kepala tata usaha gitu kan, kemudian manajemen lah. Nah, saya sih pengen berkolaborasi dengan mereka juga, karena kan mereka yang lebih tahu nanti pelaksanaannya seperti apa, dari mulai konsumsinya, kemudian kebersihannya gitu kan, dukungan dari semua pihak sih sebenarnya. Baiklah Bu Husnul ya, semoga rencana Bu Husnul ini berjalan dengan lancar ya Bu Husnul ya. Bu Husnul bisa membangun kepercayaan diri Bu Husnul lebih baik lagi ya. Nah, lalu bagaimana perasaan Bu Husnul setelah kita melakukan percakapan ini? Perasaan saya setelah melakukan percakapan ini, ya saya jadi menemukan semangat dalam diri saya dan menemukan kepercayaan diri saya. Saya lebih yakin gitu ya Bu, kalau saya bisa melakukannya, menjadi ketua pelaksana dengan memimpin rapat dengan percaya diri, seperti itu sih. Saya yakin Bu Husnul bisa membangun percaya diri Bu Husnul untuk public speakingnya. Pasti Bu Husnul bisa meningkatkan kompetensi yang Bu Husnul
punya tersebut ya. Terima kasih Bu Husnul, senang ngobrol dengan Sama-sama Bu nih Bu Husnul. Tanti, malah aku yang berterima Iya. kasih harusnya. Terima kasih banyak Semoga ya Bu kita terus Tanti. saling berbagi ya Bu Husnul ya. Iya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata Bu Husnul. Iya, sama-sama Ya, ya. Bu. Assalamualaikum Bu Husnul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Tanti. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Tanti. Waalaikumsalam Bu Rina. Bu, tadi kita udah lihat bersama kita lihat ya, Ibu sudah melakukan proses coaching bersama coaching. Saya amati prosesnya dengan jeli. Nah, tadi sudah bagus menurut saya Bu, tapi saya mau dengar nih dari Ibu sendiri, performa kompetensi tadi tuh menurut Ibu sendiri bagaimana? Baik Bu Rina, tadi kegiatan coaching yang sudah saya laksanakan menurut saya ya alhamdulillah berjalan dengan lancar, terjalin hubungan baik antara saya sebagai coach dan coachee. Saya juga sudah menerapkan alur tirta, ya saya juga di sini merasa sudah bisa mendapatkan coachee itu bisa menemukan ide-ide atau solusi-solusi yang dia hadapi dalam kegelisahan yang dialami oleh coaching. Seperti itu mungkin. Baik Bu Tanti. Jadi saat proses coaching Ibu tadi merasa bahwa coachingnya sudah bisa menemukan ide-ide gitu ya, ide-ide buat dia sendiri. Mengapa Ibu bisa menilai demikian? Nah, karena kenapa saya bisa bilang seperti itu Bu Rina? Karena tadi dari awal kegiatan coaching kita, saya melihat coaching saya itu memang benar-benar merasa gelisah karena rasa kurang percaya dirinya dalam suatu kegiatan, baik itu entah jadi MC, entah itu menjadi ketua pelaksana panitia dalam suatu kegiatan. Dari percakapan yang sudah saya laksanakan di kegiatan coaching tadi, saya yakin terlihat juga dari apa yang dirasakan oleh coaching kalau dia akan berusaha untuk meningkatkan rasa kepercayaan dirinya dengan saya menerapkan tadi pertanyaan berbobot untuk pertanyaan berbobot dengan rasa supaya coaching mendapatkan ide atau solusi yang dia alami dari kegelisahan coaching tersebut. Artinya Ibu sudah menjalani beberapa alur ya, alur yang dilakukan, alur kita dengan baik sehingga Ibu merasa coaching tersebut bisa bicara nyaman sama Ibu. Iya. Lalu bisa mengeluarkan solusi buat dirinya sendiri. Lalu bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Silakan Bu Rina. Yang saya amati saat proses coaching tadi ya, Ibu sudah melakukan proses data salah satunya dengan teknik mendengarkan secara fullness dengan baik ya, dengan aktif, kemudian sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobotnya. Menurut saya itu sudah luar biasa Bu ya, sudah luar Terima biasa. kasih Bu Rina. Dan menurut saya itu standarnya sudah mencapai seperti yang Ibu tentukan di kita pra coaching ya, bahwa Ibu akan menetapkan standar 8 dan itu sudah bisa Ibu dapatkan. Nah, bagaimana pendapat Ibu dengan Ibu? Alhamdulillah saya merasa senang juga Bu Rina karena memang target sebelum kita melaksanakan coaching tadi, saya memang menyampaikan kepada Bu Rina di level 6 saya ingin meningkatkan ke level 8 dan alhamdulillah menurut saya memang berjalan dengan lancar dan saya bisa mencapai level 8 tersebut. Tapi nih Bu, ada sedikit yang saya ingin bicarakan. Menurut saya masih ada hal-hal yang Ibu harus kembangkan proses coaching tadi. Soalnya tadi saya melihat ketika Ibu ada terdiam dikit dan fokus Ibu hilang, present Ibu hilang ya. Jadi ketika ada suara-suara di luar sekitar lain ya, Ibu presentnya hilang dan Ibu saya lihat kurang fokus di situ. Bagaimana menurut pendapat Ibu? Ya benar sih, menurut pengamatan dari Bu Rina tadi saat kegiatan coaching memang saya merasa sempat kehilangan fokus sebentar karena memang ada suara atau gangguan lain dari luar, jadi saya memang sempat berhenti sejenak dan saya kehilangan fokus Bu Rina. Jadi mungkin memang benar, jadi presence saya masih perlu diperbaiki lagi untuk ke depannya. Nah, untuk saat ini presentnya masih harus diperbaiki karena pengaduan nih. Kira-kira
rencana tindakan Ibu selanjutnya bagaimana? Agar present itu mungkin bisa lebih fokus. Rencana saya sih mungkin kedepannya berarti saat saya mengalami kondisi kayak tadi juga, saya pertama mungkin ke teknik stop. Ya, teknik stop. Untuk pertama kali teknik stop ya, saya berhenti sejenak, mungkin juga sambil saya mengambil nafas, dan yang perlu saya lakukan lagi juga mungkin teknik mindfulness seeing dengan melihat benda-benda sekitar untuk mengembalikan kefokusan saya untuk berada dalam suatu kegiatan seperti itu Bu Rina. Oh iya, bagus sekali. Jadi tindakan Ibu sekarang ini ingin berlatih menerapkan teknik stop ya, Iya. mengambil napas, kemudian mindfulness, terutama yang seeing. Jadi agar meningkatkan performa di area tersebut. Iya. Nah, lalu kapan bisa Ibu lakukan hal tersebut? Ya kalau bisa secepatnya Bu Lina, misal di dalam kegiatan atau suatu kegiatan yang memang harus saya lakukan ke depannya, berarti mulai dari itu saya untuk memulai hal tersebut. Kira-kira di mana Ibu bisa lakukan? Ya mungkin kalau memang kegiatan seringnya kan di sekolah, tentunya pasti akan saya lakukan di sekolah. Nah Bu, kalau memang di sekolah, kira-kira siapa yang bisa membantu kita? Yang dapat membantu saya kalau di lingkup sekolah berarti memang tentunya harus orang-orang di sekitar sekolah ya, atau mungkin memang rekan sejawat, terutama yang satu mata pelajaran dengan saya, karena memang kalau satu pelajaran kan kita memang sering berdiskusi, sering berkolaborasi, jadi akan lebih saya enak saja ngobrolnya ya, enak untuk mengembalikan apa yang saya alami tersebut, seperti itu. Oh, jadi bantuan rekan sejawat ya, Rekan salah sejawat, satunya yang iya. Ibu anggap nyaman ya, Nyaman. untuk bisa dilakukan. Nah, Bapak Ibu, dari obrolan kita nih beberapa menit tadi, kira-kira apa sih yang Ibu dapat dari proses percakapan kita tadi? Yang saya dapatkan dari percakapan kita ini Bu Lina, tentunya saya jadi lebih tahu apa yang harus saya perbaiki, apa yang perlu saya tingkatkan kembali. Saya juga lebih tahu apa kekurangan saya dalam kegiatan, terutama coaching yang sudah saya laksanakan, seperti itu Bu Lina. Jadi Ibu dengan kegiatan ini bisa lebih memahami ya di mana kelemahannya, kekurangannya, jadi bisa memperbaiki semuanya. Baik Ibu, terima kasih, mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan kita dan obrolan kita ini bisa menjadi lebih baik proses coachingnya di masa yang akan datang. Ya, terima kasih juga Bu Rina sudah membantu saya, dan saya juga lebih tahu apa yang harus saya tingkatkan. Sekali lagi terima kasih Bu. Sama-sama Bu Tanti, kita ketemu lagi di Iya. akan datang. Iya, Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.